finish dengan waktu 19 jam. Lari itu 19 jam? Heeh. Coach yang bener-bener aja lu. Jadi Nyari apa sih coach? gua Kayaknya memang- masalah hidup lo berat banget kan. Gua pernah ikut lari 5 kilo. Lari 5 kilo, di 3 kilo gua masuk ambulan. Yang lu harus punya sepatu karbon dan non karbon. Oh, Yang karena di- buat latihan ya. Ya buat dari Berlin liburan di situ untuk gue pengen tahu sih situasinya seperti apa, gunungnya seperti apa. Nah, jadi selain Berlin, terus 2024 gue pernah lari di London Marathon. Wow. Ya terus Full juga ya coach ya? Ya Full. full maraton. Terus insya Allah akhir tahun kemarin juga gue selesain lari 100 km di Doi Intanon. Itu 100. Let's go. Siapa Rin hari ini? Coach Arul. Thank Hello. you Coach Arul udah mau datang ke sini. Thank you, Harin. Siapa Coach Arul ini Rin? Coba lo kenalin dulu dikit, kasih. Iya, jadi Coach Arul nih coach gue. Gak apa-apa ya coach? Coach apa dulu nih? Iya, coach Ini- apa dulu? Coach lari. Oh, Coach lari maksudnya? Gila, hebat nggak tuh? Gue lari aja pakai coach. Lari ini lari yang di CFD itu maksudnya? Hah? Ya bisa juga ya coach ya. bisa. Bisa di juga CFD. sih. Tapi waktu itu gue buat buat maraton. Half Maraton. maraton Di? Bali. Berhasil. Finish. Berhasil finish dong. Dengan segala kekuatan. Dengan segala kekuatan mental yang ada gitu. Nah, itu Dan dibantu kesibukan yang sama ada ya. Coach Arul. Programnya sama Coach Arul ini. Bener. Yes, jadi Harin datang itu bulan apa ya? Aku lupa deh, tapi kayak 2 bulan sebelumnya ya, Coach. 2 bulan sebelum event larinya. Hmm. Jadi dia datang dengan segala kekuatan dan tekad dan Dan kesibukan. kekurangannya. Dan kesibukannya dia. Jadi oke, kita latihan di adjustment terus Apa coach yang di adjustment? dari Daya teknik tahan. larinya, daya tahannya dan mempunyai basic olahraga apa sebelumnya. Oh. Serta menanyakan kesibukannya apa. Ternyata banyak kesibukan. Jujur, gua agak kaget. Sebenarnya gua baru dengar ada profesi coach lari ini dari Alini juga. Ya. Jadi kan kita itu memang pada saat itu bareng nih coach. Jadi gua juga waktu itu ikut half marathon for the first time. Ya. Virgin lah kalau bahasa orang-orang Ya. ini. Virgin. Virgin. Bahasa anak larinya Iya. virgin. Karena gua ngerasa gua udah banyak olahraga, jadi gua ngerasa mampu-mampu aja kayaknya tanpa latihan. Arini untuk mengimbangi itu dia bilang kayaknya gua harus cari coach lari deh. Hmm. Emang ada di dunia ini? Gua bilang profesi coach lari. Ada ternyata kata Arini. Iya. Ada. Sebelumnya tuh gue pakai yang online gitu kan coach, kayak pakai Garmin Iya. coach gitu-gitu. Nah tapi sempet kita kan udah dari Januari ya. Ya, Eventnya kan Desember. Desember sih? Agustus. Iya, eventnya kan Agustus. Agustus kemarin. Terus sebenarnya udah dari Januari Februari yang waktu daftar. Nah kita tuh udah mencoba tuh coach latihan. Nah aku pakai si Garmin coach ini. Ya kurang lah intinya. Makanya itu terus aku cerita ke Tiar. bukan Garminnya yang kurang. Orangnya Iya, kurang talentnya. kurang bisa nggak nurut gitu kayaknya. Ya, talent yang kurang. Kayaknya kurang challenge gitu kan. Iya, pertanyaannya sejak kapan ada profesi coach lari ini? Sebenarnya profesi coach lari ini udah dari dulu ya. Udah lumayan lama. Kalau saya pribadi sih mendalami coaching atau sebagai pelatih lari sudah hampir 8 tahun ya. Tahun ini 8 tahun. Jadi dari usia saya 2 sekian Iya. sampai sekarang. Oh, tapi basicnya atlet. Ya, basicnya saya memang suka olahraga, sempat kerja kantoran juga, cuman kayaknya memang udah sukanya di dunia olahraga, terus ya kenapa kita nggak kembangin bakat kita nih di olahraga gitu, siapa tahu bisa jadi uang ke depannya. Tadinya juga nggak mengira bahwa udah gue bakal terjun di dunia olahraga nih, karena ya notabene saya dulu punya background di atlet juga gitu kan ya, kita tahu sendiri. Atlet apa coach kalau boleh tahu? Aku sempat di golf.
Oke. dari junior golf sampai kurang lebih 12 tahun. Kan lu suka golf tuh sekarang kayaknya. Hmm. Nih main golf Udah lu. diajakin tapi masih Hati-hati belum loh. belum Ya, pede. jadi mungkin tadinya nggak mau terjun di dunia olahraga ya, karena orang tua pun minta coba masuk ke angkatan polisi atau TNI, ternyata nggak masuk. Oke. Terus ya beralih profesi, sempat kerja kantoran, terus sambil kerja kantor ya suka gym, suka Oke. olahraga lain gitu ya. Akhirnya sampai teman sendiri atau teman main gitu, dia bilang kayaknya lu ada bakat nih untuk ngajar Coaching. nih, coaching. Akhirnya dari bantu dia terus sampai dia bilang lu ambil license deh. Jadi ambil license, aku strength training dulu di gym. Terus habis itu Di Indonesia tapi coach ya masih? iya, masih di Oke. Indonesia. Terus sambil berjalan waktu itu lagi hype beberapa olahraga seperti Muay Thai, Oke. lari, akhirnya ambil license juga Muay Thai. Terus mulai nekunin lari nih, karena banyak kan para olahragawan itu basicnya ternyata dari lari. Lari karena stamina ya maksudnya. Stamina, mau itu saya sempat juga di Muay Thai 2-3 tahun, sempat turun di Kejurda juga. Terus ya ada insiden injury yang akhirnya mau nggak mau vakum, beralihlah ke dunia kepelatihan. Oke. Akhirnya turun bantu sekali lagi bantu teman lagi gitu kan, sambil akhirnya dia buka studio. Yaudah deh, yuk kita partneran nih, buka camp Muay Thai, buka gym. Sampai akhirnya waktu berjalan kok gue mulai nekunin lari nih untuk stamina, Iya. endurance. Kayaknya gue butuh lari nih buat nambah Kenapa nambah. coach kalau boleh dipotong? Lari itu ada keunikan apa sih? Kan lari itu lari aja ya Iya, menurut iya, apa iya. enaknya olahraga lari itu? Kita pikir awalnya gitu kan, Iya. tapi ternyata juga aku begitu mendalami ternyata ada kayak zone 2 training Iya. lah, Iya. heart rate-nya mesti apa. Iya, jadi awalnya juga wah, harus lari nih. Apa-apa kok harus lari, apa-apa harus lari. Iya. Ada apakah dengan lari Iya, gitu betul. kan? Entah itu waktu gua di junior golf gua harus lari juga. Nah, sorry balik lagi kan. Tadi kan lo atlet golf ya, coach. Tapi kan menurut gua golf itu nggak terlalu atletik ya. Maksudnya nggak kayak sepak bola, kayak basket atau itu, maksudnya emang sengaruh itu dari golf tiba-tiba ke lari maksudnya. Iya. Ternyata di golf itu ya kita butuh endurance juga ternyata. Yang dimana kita bakal jalan atau bermain selama 5 sampai 6 jam Itu capek di tahu, lapangan. 18 hole. Iya, iya. Dan iya, itu iya. kita benar-benar nguras energi banget gitu loh. Selain stamina juga konsentrasi kita buyar gitu loh. Yeah, makes Apalagi mindset kita ketika di lapangan gitu loh. Mukul bola jauh, nyari lubang kecil kan itu Iya. sangat sesuatu hal yang butuh konsentrasi gitu. Sampai akhirnya pelatihku dia bilang, coba deh lu tambah deh endurance-nya. Lu coba deh lari deh 30 menit, 40 menit atau paling lama sejam. Nah, dari situ udah akhirnya karena golf ini sangat peminatnya sangat sedikit dan eventnya di Indonesia juga Jarang ya? jarang, Agak jarang. akhirnya mau nggak mau vakum. Oke. Dan akhirnya terjunlah ke dunia olahraga lain. Olahraga, sampailah ke Akhirnya, pelatih lari. ya sampailah pelatih lari. Dan waktu itu sampai teman, coba deh lu ambil license juga di lari, pelajari tentang gimana caranya membuat endurance stamina bagus gitu kan. Karena waktu itu aku komunikasi sama partnerku, temanku, dia bilang kayaknya background dari semua olahraga ini harus punya endurance. Ya, setuju. Dan hal yang paling mudah dilakukan yaitu lari. Ya. Tapi kalau Nggak lari mudah sih. Kalau- Mudah, iya. mudah dalam artian Nggak nggak perlu nunggu orang banyak, Iya, bisa sendirian. bisa sendirian. Dan awalnya pun gila lari bosen men, gue Iya, bilang. betul. Gila harus lawan jenuh gitu 30 menit lu dengerin musik oke, tapi kan sangat bahaya sekali gitu kalau di jalanan gitu kan. Oh, oke. Kalau kita lari di jalan tiba-tiba lagi dengerin musik nggak denger klakson kan bahaya juga gitu kan. Cuman
lu dalami deh lari kayak gimana. Jadi waktu itu di camp tempat gym dan Muay Thai ku ada komunitas lari. Di mana tuh coach kalau boleh di kasih tahu? Daerah mana? daerah Cibubur. Oke. Karena Masih ada sekarang? Sampai sekarang masih ada, komunitas juga masih Namanya bagus. boleh mungkin disebut? Waktu itu ada Cibubur Runners, terus sama waktu itu Bogor Runners. Jadi kebetulan rumah orang tua di Bogor, terus tempat tinggalku di Cibubur, nggak jauhan lah. Oh, jadi base-nya base Bogor sama Cibubur inilah Jadi yang dimainkan. jadi campku gym sama Muay Thai itu di daerah Cibubur, tapi rumahku di Bogor. Nah, jadi dari situ coba deh tekunin dunia lari nih kayak gimana sih. Oh, ternyata lari gini-gini. Dan gue orangnya penasaran dan pengen tahu. Jadi sekalinya terjun ke dunia olahraga, gue pasti tekunin dulu nih. Iya, Kayak gimana, dalemannya kayak Fokus gimana, ya. terus si lari ini seperti apa sih, manfaatnya apa sih. Ya ternyata setelah gue dapetin manfaatnya, teman gue bilang, lu ambil license, lu ada bakat nih, kayaknya semua olahraga lu bisa lu garap nih. Secara fisik ya. Terus ya sempet ada teman lain juga bilang, kayaknya kalau lu terjun di dunia kepelatihan lu nggak usah kantor lagi deh. Ini bisa jadi ladang uang lu ke depan, mata pencaharian lu ke depan. Dan nggak habis pikir, ternyata balik ke rumah gitu kan. Ya background orang tua pun ternyata pelatih. Dah. Jadi emang ada mungkin ya itu buah jatuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Bakatnya. Jadi pas lihat bokap, oh kan bokap juga pelatih golf ya gitu kan. Terus ya nanya-nanya ke beliau juga mengenai gimana sih ngajar, gimana sih caranya kita bisa komunikasi, gimana caranya kita bisa banyak pendekatan sama klien gitu kan, karena ya masing-masing orang kan beda. Karena kita gitu. jual jasa ya coach ya maksudnya. Akhirnya di 2018 aku udah mulai terjun di dunia kepelatihan lari. Masih ngantor nggak tuh? Ngantor ya kadang-kadang. Oh, tapi kalau sekarang masih ngantor? Sekarang udah enggak. Weh, berarti dia udah hidup pure dari coaching lari. Yes, ya. Jadi golf saya tinggalin. Oke. Ya paling sesekali kalau ada klien yang ngajak coach, golf yuk. Ya udah, oke, yuk. Karena ya itu sebagian dari trip kita untuk ke klien gitu kan, biar komunikasi enak. Siapa tahu ya circle kita juga makin luas. Terus yang kedua, Muay Thai pun udah tak tinggal. Terus kerjaan pun tak tinggal di kantor gitu. Akhirnya udah lari aja sekarang. Kayaknya fokus di lari. Kayaknya kalau kita ya sambil baca-baca buku, tanya-tanya sama ke pelatih lain, terus sampai gua pernah tanya psikolog, salah satu pelatihku juga waktu itu gua sempat masuk di klub lari. Klub lari apa nih coach? Maksudnya komunitas? Ya, sempat jadi 2018 ya. 2018 gua sempat apply untuk jadi tim runningnya atau tim pesernya dari Pocari Sweat Sport Science. Oke. Pocari Sweat. Nah, yang di Bandung ya? Apa enggak? Untuk eventnya di Bandung, tapi base-nya itu di Jakarta. Oh gitu, oke. Jadi di Pocari Sweat itu dia ada rekrutmen untuk jadi pemandu lari. Iya, peser ya. Peser. Nah, itu awalnya juga peser apa sih? Ya coba deh apply aja. Peser yang berapa tuh coach? Waktu itu turun di 2 jam 15 ya untuk half tapi marathon. Mungkin sebelum masuk marathon. agak dijelasin dikit coach ke teman-teman nih. Mungkin yang orang belum suka lari belum tahu nih, ada yang namanya pace, ada yang namanya apa tuh? HR, ada yang namanya istilah lagi apa? Latihan MAF. Mungkin agak detail coach, bisa tipis-tipis aja maksudnya. Ternyata lari itu banyak loh istilah-istilah yang gue juga baru tahu. Iya. Jadi lari itu setelah saya dalami beberapa tahun ini ya banyak sekali untuk membuat badan kita progres gitu. Salah satunya dengan latihan MAF. MAF itu apa? Atau marathon. Nah, jadi lari dengan intensitas yang ringan dengan pembakaran lemak. Jadi intinya bisa dibilang lari sejauh mungkin aja tapi pelan-pelan gitu ya. Iya, lari sejauh mungkin, jadi bukan sejauh mungkin tapi lari
dengan bertahap, Ya. cuman dengan dimulai dengan intensitas yang ringan. Oke. Nah, jadi fungsinya biasanya kalau orang goal targetnya mau menurunkan berat badan, terus mau menaikkan endurance secara Ya. bertahap ya dengan program MAF itu atau MAF. Marathon itu. Jadi sangat bagus sekali untuk endurance kita ke depannya atau badan kita pun cepat untuk turunnya gitu loh. Tapi untuk ngukur kayak tahu ini intensitasnya rendah atau tinggi tuh dari mana, Coach? Nah, itu berhubungan lagi dengan yang tadi ditanyakan, heart rate. Ya, heart rate itu apa? Dengan Mungkin heart rate, banyak teman-teman yang belum tahu nih, yang baru mau mulai lari misalnya. Ya, jadi selain kadang kan orang latihan MAF nih, patokannya zona heart rate zona 2, Iya, betul, zona 1, zona 3 Zona gitu 2, kan. zona 3, Kadang kan, apa tuh? Ya, orang-orang yang awam ini kan bingung, apa sih Iya. heart rate zona 1, zona 2, sedangkan ya nggak semuanya orang sudah memiliki smartwatch gitu Iya, kan. betul. Jadi menurut aku gitu ya. Jadi kayak zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 sampai zona 5 itu hanya patokan untuk mengukur kondisi heart rate kita. Detak jantung ya. Detak jantung ya. Biasanya kalau yang udah pakai smartwatch gitu kita bisa setting dulu kan dari usia kita berapa, tinggi badan berapa, terus berat badan berapa. Jadi nanti sama jam itu diakumulasikan berapa heart rate kita. Misalkan yang aku pakai metodenya itu aku hanya cuman ada zona aerobik dan anaerobik. Nah, Oke. yang dimana Aerobik apa? heart rate zona aerobik ini yang biasa digunakan untuk latihan ya, salah satunya maraton atau untuk meningkatkan endurance, yaitu biasanya di zona 1, 2, dan 3. Berarti udah nggak boleh nyentuh zona 45 tuh? Ya, zona 4 zona 5 itu sudah masuk anaerobik. Gue sering lo lari, kadang kemarin CFD itu coach. Nah, jadi Kan lo biasanya batu. biasanya kalau misalkan sudah menyentuh zona 4, zona 5, nafas kita mulai berat. Betul. Terus otot kaki kita mulai capek untuk bekerja. Iya. Maksudnya untuk lari secara terus menerus pasti capek. Terus juga turunnya gula darah kita. Ah, gimana coach maksudnya? Jadi gula darah yang ada di dalam tubuh ini bisa cepat habis kalau kita main selalu zona 4 atau zona 5. Makanya harus ditambah gula gitu ya? Iya, makanya kenapa ketika rest minumlah gel. Iya. Minumlah electrolyte. Iya. Nah, itu untuk gantiin. Cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dan ini ada sangkut pautannya sama kadang ada orang baru yang notabene sudah punya basic olahraga yang kuat. Contoh misalkan anak gym nih, angkat beban, udah bisa berkilo-kilo, ratusan kilo mungkin dia bisa untuk angkat beban. Badan juga udah oke gitu kan. Tapi ketika menginjak lari, coach, gue udah olahraga tiap hari, coach, endurance. itu yang gue alamin coach. Jadi kan gue cerita dikit ya. Gue tuh sampai sekarang tuh masih rutin basket, tenis, main bola. Terus dulu pun gue sering lari, tapi larinya belum sampai ke tahap ini nih. Belum tahu gue ada yang namanya pace, ada HR, ada zona 1, 2, 3. Itu mungkin baru tahu semenjak mau latihan itu, half marathon itu. Nah, gue sempat underestimate sama lari ini. Gampang aja sebenarnya, pasti gue bisa sih lari berapa kilo Den? 21 gue pikir gampang lah gitu. Tapi ternyata pas gue coba kayak lari sendiri atau CFD gitu ya, wah ternyata nggak segampang itu. Bukan masalah bosannya ya, maksudnya kaki tuh mulai kram, terus ternyata tuh jantung tuh deg-degan, terus ya lemes aja gitu. Mungkin semua orang yang notabene Endurance udah punya basic olahraga kadang menganggap lari seperti itu. Iya. Ya, bukan lu aja. Coach, dia batu banget. Gua juga pribadi pernah. Jadi ini pengalaman buruk yang dijadikan selalu motivasi gue setiap gue ikut race. Jadi gua pernah ikut lari 5 kilo. Lari 5 kilo, di 3 kilo gua masuk ambulan. Lu coach? Iya. Kapan itu? Itu Sampai DNF awal gua mulai kenal lari. Oh, tapi lu kenceng. Yes, gua coba waktu itu lari 5 kilo Target. startnya malam. Ya, gue pikir 5 kilo oke lah, gue secara udah atlet banget nih. 1 jam sampai 90 menit gue fighting di Muay Thai terus olahraga gue lari, masa ya gue nggak kuat. Iya, setuju. Yang gue belum pelajari itu gimana caranya mengontrol kecepatan. Oke.
Jadi sprint terus tuh. waktu itu ya barenglah elit-elit. Elit-elit nih yang elit-elit pelari Gila, keep itu ya guys. ya notabene ini udah badannya kurus, ya kurusnya waktu itu Iya. sama lah. Oke, terus yang kedua ya orang yang udah terlatih sama orang yang belum terlatih kelihatan. Jadi gue coba ikutin dia, dah sampai 3 kilo itu jantung heart rate gue tuh naik sampai 200. Wah, Itu pas Hampir lewat iya, loh coach. pas Gila belokan itu udah agak kok tiba-tiba kok pusing mual, muntah lah. Habis muntah, habis sampai itu muntah tuh coach. ya kram, Ah, gemeter. Wah, nih sampai akhirnya ada medik, kebetulan nggak jauh dari situ. Pokoknya setiap event lari kan pasti ada medik. Akhirnya gue bisa minta medik, dikasih air minum gini, dikasih gula, sampai akhirnya mulai naik lagi. Cuman ya udah nggak bisa nerusin Iya. perlombaan. Cuman kata mediknya, "Good mas, lu lebih baik stop dibanding lu lanjutin karena bahaya lu." takut lewat nih, Nah ya bisa. Nah itu yang sering terjadi di dunia pelarian ini. pelarian sekarang kayak gitu. Jadi ya dari situlah gue belajar mulai, ini belajar map seperti ini, terus heart rate seperti ini, Ada mau latihan meningkatkan interval ya katanya. akhirnya selama balik lagi, selama gue masuk ke tim pesernya Pokari, di situ gue pelajari semua dari nutrisinya seperti apa. Iya. Terus yang kedua, sampai waktu itu gue 2 tahun di sana di tim itu. Jadi 1 tahun pertama gue dalami gimana caranya nih nutrisi yang baik gimana. Terus yang kedua cara training yang baik seperti apa, recovery seperti apa. Terus ternyata gue pikir di dunia pelatihan tuh cuma ada lu pelatih fisik, pelatih yang membuat program lari, terus sama nutrisi. Ternyata ada satu hal yang paling penting Apa tuh? yang gua nggak pernah dapetin, yaitu pelatih mental atau I see. psikologi. Mental Ya, Ren. psikolognya ya. Jadi penting banget. itu sangat penting ya. Maksudnya ini yang gua belum dapat, gimana caranya sampai psikolog yang waktu itu gue sempat tanya, "Coach, gua nih di dunia pekerjaan lagi ada trouble nih." Maksudnya trouble nih dalam arti gue pengen pemasukan gue lebih nih gitu loh. Terus gue ditanya, "Lu emang kerja apa?" Ya gue ngajar, cuman ngajar Muay Thai sama gym gitu kan. Lalu cobalah tekunin di dunia lari ini, lu kan udah punya certified A, B, dan C gitu ya. Udah lu tekunin, lu tambah sertifikat running, lu tambah sertifikat yang lainnya yang mendukung untuk running. Ya akhirnya oke, gue ambil, gue pelajarin. Ternyata setelah gue ambil sertifikat running, gini bikin program. Udah ada berapa sertifikat coach sekarang yang coach punya? Lumayan ya, dari strength and conditioning, pelatih fisik, terus juga ada Muay Thai, terus ada juga ya udah pasti running gitu kan, pelatih running level 1 nasional. Terus dan yang yoga, sempat gue dalamin yoga sampai teacher training 200 jam, yang dimana itu gue cuman pengen mengetahui gimana caranya sih latihan fleksibilitas, gimana caranya sih nafas yang benar. Sampai lu ambil tuh sertifikatnya. Iya. Walaupun dalam artian anjir nih sama perempuan-perempuan nih gue masuk ke kelas gitu sama ibu-ibu gitu kan. Bahkan ya dalam artian gue kadang suka minder sendiri, bahkan nggak enak gitu sama di ruangan itu. Wah, ibu-ibu semua nih. Dalam artian tapi kalau gue nggak dalamin kayak gini, gue nggak punya experience lain nih untuk kedepannya gitu kan. Sampai akhirnya gue ambil license, gue udah tahu nih mendalaminya seperti apa gitu. Sampai gue akhirnya konsultasi lagi sama psikolog gue, dia bilang, "Lu udah bisa ini, lu gabungin jadi satu. Lu servis semua klien lu dengan baik, bahwa ketika orang berlari butuh penguatan, itu lu kombinasiin semua. Kombinasiin apa yang udah lu dapetin di Muay Thai tentang strength training atau lu background lu di gym, lu masukin di Jadi situ. senjata lu banyak coach ya. Terus nih orang udah bagus secara endurance, udah bagus, lari udah bagus, strength trainingnya udah bagus, lu tes flexibility-nya, lu tes mobility-nya bagus atau enggak. Akhirnya gue ambil lah, ternyata orang yang istilahnya kuat
isinya berotot, endurance-nya bagus, belum tentu flexibility. Dalam artian pas gua baca buku, gua pelajarin, oh ternyata orang di lari bukan cuman kuat endurance dan kuat ototnya aja. Ternyata faktor yang mendorong bisa lebih cepat itu mobility-nya, flexibility-nya, karena putaran kakinya harus fleksibel. Kalau enggak ya itu bisa injury. Coach, sebentar gua potong. Katanya tuh ternyata tuh form lari tuh ada yang benar ada yang salah, gimana sih Coach? Ya. Katanya ada yang napaknya harus di ujung, di tengah. Itu kadang jadi perdebatan juga tuh untuk anak-anak lari yang baru-baru. Ya, jadi mana yang benar tuh? Jadi sampai sekarang gue udah punya salah satu trik khusus nih untuk meng-guide klien. Form lari. Salah satunya. Kemarin hari ini benar nggak formnya? Nah, jadi kayak hari ini sempat pas masuk pertama itu masuk ke program running adjustment. Nah, jadi si running adjustment ini yang memang gue desain sendiri bahwa orang kenal gue dengan Sahrul nih yang benar-benar fokus ke running adjustment. Kalau anak-anak baru yang mau masuk benerin teknik lari, pengen tahu teknik lari yang benar ke gue. Nah, itu yang tidak dipunyai sama coach lain, pelatih lain. Mungkin ya pelatih-pelatih lain memang mengajarkan tentang basic running drill, ABC drill, endurance, latihan split, bla 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 bla. Ya banyak, rata-rata sama. Tapi orang yang secara detail memperhatikan dari landing, pinggangnya seperti apa, ayunan seperti apa, pandangan seperti apa, napasnya seperti apa. Nah itu yang kadang orang atau pelatih lain yang bukan meremehkan ya, tidak memberikan secara detail. Fokus pasti. Pelatih-pelatih pasti memberikan servisnya yang terbaik, tapi yang secara detail itu yang lumayan susah gitu loh. Jadi udah benar belum dia coach? Sampai di videoin loh ya waktu itu. Sampai bentar. Jadi dia udah benar belum? Sampai hari ini so far oke. Tinggal dia emang harus menaikkan endurance-nya secara pelan, tapi secara tekniknya sih sudah oke. Iya, tapi itu tuh bener banget kan inget gak waktu kita awal-awal CFD itu coach, kan aku cuma tahu kayak zone 2 doang kan, which is kan tuh ya heart rate-nya mesti di bawah 160 160 sampai 170 lah kalau di aku. Ya, tergantung orang ya. Beda-beda. Kalau di aku segitu. Nah kalau untuk ngikutin itu tuh pace kita tuh keong banget kan, kayak cuma 9 8,5 tuh udah zone 3 tuh gue kan dia bareng sama dia. Nah terus waktu dibenerin sama coach itu tuh langsung naik woy. Nah jadi memang itu efek itu gitu ketika kita dari form doang ya, dari form aja kita istilahnya udah tahu oh caranya gini. Ya memang yang aku desain si running adjustment ini memang ada 3 teknik yang penting ketika kita ingin meningkatkan kecepatan, mengontrol kecepatan, sama istilahnya menurunkan heart rate. Sepenting itu karena ya gue sekali lagi gue senang mengulik sesuatu hal yang wah ini bisa improve nih ke depannya gitu loh. Terus ya coach kalau sama sepatu ngaruh nggak? Maksudnya penting juga nggak? Kayak carbon plate gitu-gitu. Nah ini yang lagi sedang ramai diperdebatkan dan diperbincangkan. Apa-apa sekarang orang beli sepatu lari itu carbon plate gitu kan. Terus wah ikut-ikut teman gitu kan. Wah lu beli sepatu ini bagus. Mahal loh coach harganya coach menurut gua. Ya lumayan mahal dan belum tentu cocok juga. Setuju. Kadang-kadang orang si A pakai sepatu tipe ini, si B ya ikutlah ini bagus nih kata si teman gue bagus, ya udah gue beli coach. Tapi ngaruh nggak dari sepatu ya? Kan gue kemarin tuh beli sepatu nih ceritanya. Lumayan. Dulu carbon plate dulu. Iya ini carbon plate tapi kuku gue tuh hancur coach. Padahal nggak kekecilan. Nah gak cocok ya berarti. Itu bisa aja tipikal kakinya. Ya misalkan sepatu lo yang baru itu? Iya, yang harganya mahal. Enggak. Lu beli sepatu A, misalkan lu sedangkan kaki tipe B. Gitu loh. Itu sangat mempengaruhi performa. Ada gitu loh. Tipe-tipenya juga lagi. Iya, jadi ya kakinya flat atau tidak, terus wide atau enggak gitu loh si kakinya. Jadi balik lagi ya kalau ngomongin sepatu disesuaikan sama kebutuhan dan trainingnya. Tapi penting nggak coach kayak? Penting. Oh penting. Banyak sepatu ya itu tergantung orangnya ya. Jadi kalau gua pribadi dan menyampaikan ke klien-klien gue bilang lu harus punya sepatu karbon dan non karbon. Buat latihan ya? Ya buat latihan. Yang dimana fungsinya ini mempunyai
hal yang penting gitu. Oke. Ketika lu intensitasnya mau MAF atau maraton, mau intensitasnya ringan lah, easy, lu bisa pakai sepatu non karbon. Ya. Suatu Yang dimana training. impactnya itu ya bagus untuk kaki, gitu loh. Terus yang kedua, kalau lu mau ada training yang intensitasnya speed, misalkan contoh di training itu ada interval, ada fartlek atau ada tempo, ya lu boleh menggunakan sepatu karbon, nggak salah, gitu loh. Karena supaya dorongan kaki lu Lebih cepat. Lebih gampang. lebih cepat. Karena dengan sepatu dengan flat karbon kan itu pasti lebih cepat itu loh. Cuman sekarang banyak orang salah mengartikan gitu loh, bahwa yang sampai yang gua dapetin kok sampai klien gua, Mbak programnya easy ya. Oh siap coach. Mbak kalau bisa coach Sepatu karbon. enggak, karena kalau intensitas easy lu pakai sepatu plat karbon itu sakit men. Iya, nggak enak Sakit juga itu, dia pakai sakit jalan. di lutut, sakit Iya. di betis gitu Karena loh. nahan kan coach saya Di masih. hamstring iya, karena yang dimana sepatu isinya sepatu didesain untuk responsif biar Iya. cepat, ini lu dipakai pelan. Banyak tuh coach orang-orang yang suka CFD Ya, jalan jadi- nenteng es, terus dia pakai sepatu karbon. Gue merasa gue ya, diomongin. kalau gue ya Rin ya, gue tidak pernah menyalahkan orang itu mau beli sepatu apa, cuman ya yang gue sarankan punya sepatu antara sepatu karbon dan Satu training. training atau Dan non sesuai karbon. penggunaannya maksudnya Dan biar disesuaikan. sesuai penggunaannya Oke. gitu loh. Jadi biar bukan bagus secara penampilan aja, tapi lu harus Tahu penggunaannya. tahu penggunaannya Ya. dan lu harus jaga aset lu gitu loh. Di lari itu ya paling penting aset ya, Badan. kaki gitu loh. Iya. Jadi ya kurang lebih antara sepatu plat karbon penting atau enggak ya menurutku ya penting juga, yang non karbon juga penting. Jadi dan kalau bisa ada satu lagi sepatu training yang khusus gym. Nah Oh, itu iya. juga bisa dipakai ketika ya kalau lu main beban, misalkan main beban gitu, mau di tempat gym ya jangan sekali-sekali pakai sepatu lari juga. Oh, Oh, itu kenapa, kan itu banyak yang dilakukan orang-orang loh coach. Gue pakai kayak Sepatu gitu. running buat ke gym. Ya kalau lu latihan gym angkat barbel beban, ya udah lu pakai sepatu sneaker yang flat aja. Iya, iya, iya. Lu bisa pakai sepatu apa, Ya, misalkan sepatu cats buat jalan juga bisa kali. Tapi kan repot, maksudnya habis lari di treadmill terus kayak mesti gonta-ganti sepatu lagi gitu. Cuman pernah memikirkan nggak bahwa ketika lu pakai sepatu gym, lu pakai beban berat, itu impact di kakinya itu satu bisa buat kaki lu tuh nggak balance. Oh iya, karena dia gitu ya. Ya, depannya. yang kedua, lu bakal keluarin budget lagi untuk beli sepatu. Karena ketika Cepat rusak. sepatu lari dipakai buat gym, itu bantalannya cepat habis. Nah, sama tadi coach, sepatu karbon tuh ada umurnya ya katanya. Maksudnya berapa Ya. berapa kilo. Nah, jadi memang Semua sepatu ya, nggak sih? ya, Tapi specifically kayaknya? semua sepatu ada masa ininya ya, Pakai. kalau kita bilang masa pakai atau kadaluarsanya ya. Kalau sepatu karbon sih rata-rata mungkin 300 km ya. Tuh. Masih Maksudnya panjang. ada patokannya. Ya ada patokannya ya. Mungkin ya menurutku 300 km oke ya. Mungkin ada juga yang cuman 1.500 sampai 200 1.500? 150 sampai 200 Nah, kilo Udah gitu. cuma 6 ngomong-ngomong lari beratus-ratus kilo ini, lo paling jauh berapa coach? Dan paling jauh udah sampai mana aja nih? Lari ini udah membawa lo ke negara mana saja? Udah keliling dunia tahu Katanya kalah udah lo. Iya, coba dikit Iya. diceritain coach. Jadi gue sangat bersyukur sekali dengan pemilihan olahraga gue sekarang di dunia lari ya, yang bikin gue beberapa tahun ini ya seneng dan bangga gue di Happy. dunia lari ini gitu, sampai ya nggak habis pikir, anjir gue dulu seperti ini, sekarang alhamdulillah udah seperti ini gitu. Bahkan orang tua pun notabene ini anak gue kerja apa sih? Nah, itu setuju gua. Iya gitu loh, di Jakarta gitu nggak pulang-pulang nih. Iya. Jadi gue cuma dapat pesan kadang dari orang tua gue, gimana kerjaan aman? Oh cuman aman, Aman. sip. Duit gitu. aman pokoknya. Aman, pokoknya transparan Aman. aman. kan? Wes. Ya jadi ya sangat bersyukur sekali gue tekunin di dunia lari ini. Kalau ditanya gue pernah Sudah bawa lo ke negara mana ke aja? negara mana aja, ya gue pernah lari di Berlin. Oke. Berlin Marathon ya? Berlin Marathon 2023. Full itu coach. Ya 42 kilo? 42 kilo. Oke. Dan waktu itu sempat bawa, habis Berlin gue sempat traveling dan latihan lari juga.
itu lari trail karena gue kebetulan notabene-nya lebih suka trail nih dalam 5-6 tahun ke depan ini setelah gue di road gue Bosen. bosen ternyata di trail lebih challenge lagi. Memang gue suka challenge gitu. Iya, iya. Wah kayaknya di trail lebih seru Iya. nih gitu kan, jatuh ke jurang mungkin. Atau challenge-nya mengajarkan kita kalau di dunia trail lebih fokus lagi gitu. Jadi sempat gue dari Berlin gue latihan di Chamonix Chamonix tuh mana sih? di Prancis. Oh, France. Terus? Di Prancis, Swiss, Italia lah. Di Iya. 3 negara itu ada yang namanya Chamonix. Nah itu gue latihan di situ. Lo latihan atau ikut Latihan race? Enggak, gue ikut latihan aja. Hanya liburan dari Berlin gue lanjut. latihan di situ ya. Nah di situ gue memang rencananya harusnya sih tahun ini ya. Cuman gue udah menekadkan tekad gue bahwa tahun depan gue bakal lari di Chamonix di Mont Blanc. Jadi itu gua event trail terbesar sedunia. Itu di Mont Blanc. Jadi tahun kemarin gua habis dari Berlin liburan di situ untuk gue pengen tahu sih situasinya seperti apa, gunungnya seperti apa. Nah, jadi selain Berlin, terus 2024 gua pernah lari di London Marathon. Wow. Ya terus Full juga ya coach ya? Ya full maraton. Terus insya Allah akhir tahun kemarin juga gue selesain lari 100 km di Doi Intanon. Itu 100? 100 apa coach? 100 km dengan elevasi Lari tuh? ya elevasi 6.000 ya 6.000-an lah. 6.000 meter? 6.000 ya. Jadi lari Aman 100 coach kaki lo? ya so far aman ya. Finish dengan waktu 19 jam. Lari itu 19 jam? Heeh. Coach yang bener-bener aja lo. Jadi Nyari apa sih coach? Kayaknya masalah hidup lo berat banget kan? ya, jadi gue suka challenge. Jadi hal-hal yang membuat gue yakin masa orang bisa sih segitu, bisa lari sejauh itu, setinggi itu, terus selama itu, gue harus coba. Dan sebelum gue pernah tahun 2019 ya apa 2020 gue sempat itu gila-gilanya gue daftar lari. Itu diadain sama salah satu kampus. Itu emang event Di Indonesia? Di Indonesia, salah satu event tahunannya mereka. Sebut aja coach nggak apa-apa. Ya, jadi gue pernah ikut lari di ITB Ultramarathon. Oke. Jadi itu startnya di Bandung. Duku Atas, BNI Duku Atas. Duku atas ini? Iya, Jakarta. Oh, oke. Ya, jadi gue lari 200 km. Kemana coach? Dari Jakarta ke Bandung. Yang dimana notabene-nya itu kita lari dari BNI, kita lurus dulu ke arah Monas putar balik, masuk lagi jalur Sudirman, kita ke arah Blok M Fatmawati, habis itu kita belok ke area tol TB Simatupang. TB Jor. Simatupang, ya Jor. Terus masuk 14 ke lagi Cikampek ke tuh. Blok M. Blok M UI, Iya. Kelapa 2, Depok. Jakarta Bogor, Puncak, Cianjur. Naik Cipanas. mobil aja capek Udah, tuh. pokoknya Gua bayanginnya. sampai finish di ITB. Coach, gue punya temen deh. Kayaknya sama kayak lo. Itu lu kakak kelas gue. Irut tau gak? Iya. Ruth Teresia. Iya. Ya. Temen lo ya? Nah, kebetulan gue sama Ruth sekarang satu brand dia. Satu Itu tim. gue sering lihat, Rin. Heeh. Dia itu lari Jakarta, Bandung. Ini orang gila kali ya gue bilang. Ini ketemu dia. Iya. Jadi itulah yang membuat gue penasaran lari jauh. Awalnya gue juga tidak diperhitungkan di dunia lari. Ini orang siapa gitu kan. Jadi gue pernah akhir tahun 2018 gue coba lari itu dari Jakarta, eventnya si Bogor Runners itu Tugu Tugu. Jadi dari Tugu Monas 2018 sampai ke Tugu Bogor. Nah di situ gua lari se-enjoy mungkin, senyaman mungkin. Itu gua dapat urutan keempat. 4 nasional itu maksudnya? Iya, diikut. Dan itu bahkan sampai sempat ramai diperbincangkan di dunia lari. Loh, ini anak siapa gitu. Dan notabene-nya gua lari juara satunya yaitu yang di mana pernah lari di Chamonix, yaitu Itu yang orang-orang itu bukan sih coach juara-juaranya? bukan. Gitu. Ini orang-orang Lokal. Orang-orang lokal yang di mana ini orang-orang lokal sepuh-sepuh di dunia lari semua yang udah larinya ratusan kilo gitu loh.
Terus sampai ini anak siapa nih, kok kenceng banget nih, coba cari tahu nih. Ya di dunia pelarian kan cepat gitu kan. Terus wah ini anak di lari baru cuman olahraganya ini. Wah akhirnya dari situ ya nama gue diperbincangkan bahwa wah ini anak bagus juga nih kayaknya. Nah itu gue ke challenge, oke, orang lain bisa, gue pasti bisa ya. Akhirnya gue coba lari 200 kilo terus di ITB Ultra. Terus ya sambil berjalannya waktu gue lari, akhirnya wah di road gue udah mulai bosen nih, gue pindahlah ke trail. Gitu. Tantangan baru yang dimana ya butuh penyesuaian baru lagi gitu kan. Ya gue harus latihan lebih keras, gue harus latihan elevasi. Ya event-event yang pernah gue ikutin di trail ya ada Siksorogo, itu gue pernah ikut di kategori 30 dan 50 itu. Terus pernah juga gue lari di Mantra Summit Challenge, itu Gunung Arjuno dan Wilirang yang terkenal mistisnya. Itu gue pernah lari 50 kilo juga, dan insya Allah tidak menutup kemungkinan tahun depan gue bakal lari di sana 116. 116 apa maksudnya? 116 kilo. Ya Allah. Trail tuh. Untuk tahapan gue training ke Chamonix ini. Gua aja ya lari kemarin di Bali itu tuh udah ngerasa ganteng banget, udah ngerasa keren. Ternyata belum ada apa-apanya. Ya jadi akhirnya maksudnya itu pun udah dikata-katain sama temen gua. Kayak lu lari jauh banget ke Bali men, kata dia. Antara road ini Beda circle. ini iya makanya. Akhirnya antara road dan trail gue seimbangin dengan baik ya. Untuk next event ke depan yang gue seneng di lari, gue bakal lari di minggu ini Yeah. Minggu ini gue bakal Berangkat berangkat ke Berlin, balik lagi ke Berlin, lari 42 kilo. Di sana hanya Bawa murid juga nggak coach? ya, bawa murid sekitar 22 orang. Jadi gue bukan lari aja, jadi gue mengayomi murid-murid ini. Murid gue. Jadi gue terbagi dua nih, 50% lari, 50% handle klien. Jadi ya karena gue udah pernah Berlin Marathon, jadi gue di Berlin tahun ini hanya pengen have fun aja. Yang penting klien puas dengan hasil trainingnya dia, dan gue bisa kalau yang dulu emang lo fokus PB lo. Kalau yang ini emang nemenin klien. Ya, tapi pribadi gue lari dulu nih. Lari dulu baru gue handle klien ya, untuk bantu stretching, untuk bantu. Tapi nggak barengan gitu coach nanti larinya? Ya tidak menutup kemungkinan ya. Kalau memang rasa ambisius ini tinggi ya mungkin bisa kenceng juga. Terus setelah itu bulan berikutnya itu gue bakal melakukan hal yang gila lagi. Gue bakal maraton lagi di Chicago. Oh iya, tahun temenku ini? juga Tahun ini. Bulan 3 itu hanya selisihnya beda 2 minggu. Dan 2 minggu dua minggu berikutnya gue bakal lari lagi di New York Marathon. Nah jadi dari Chicago berarti stay aja di situ dong. Dari Chicago balik dulu Jakarta seminggu, terus langsung ke dari Berlin seminggu di Jakarta, langsung ke Chicago 2 minggu di Jakarta, balik ke New York. Jadi jangan ditiru sebenarnya. Enggak coach, maraton gua yang setiap bulan berturut-turut ini memang yang gua fokusin hanya ya gua pengen kenceng di race ini ya. Sisanya gua hanya have fun aja, maintain klien gitu loh. Have fun-nya tapi pace berapa wih? hanya have fun-nya coach Arul. Ini sekaligus ajang untuk gua traveling. Ajang gue untuk istilahnya bisa latih juga. Tapi lo keliling dunia ini kan berarti nggak pakai budget sendiri kan? Kalau sebagai coach lari, maksudnya buat bayangan aja. So far sih gue. Berarti kan free? Nggak free dong. Nggak free. Jadi kebetulan gue ya alhamdulillah ada rezeki, dan gue berangkat dengan nominal uang gue pribadi gitu. Jadi si Berlin ini gue pengen kasih yang terbaik, isinya service gue ke klien gue dengan baik gitu loh. Memastikan bahwa klien-klien gue di sana aman. Gitu loh. Terus yang kedua ini salah satu hal yang dorong gue maraton berikutnya itu di Chicago. Ini yang gongnya menurut gue di Chicago ini, karena gue bakal berlari untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dalam artian gua bakal berlari donasi.
Ini hal yang menggugah gua. Tadinya gua nggak, udahlah gua nggak usah maraton, nanti lagi aja gitu lah. Cuman 2 maraton ini, Chicago dan New York, yang dorong gua, oke, gua bakal lari untuk orang-orang di Indonesia yang membutuhkan gua. Jadi gua bakal lari itu untuk orang-orang, dalam artian yang lagi operasi, entah itu penyakitnya A, B atau C, yang membutuhkan rumah singgah. Di Indonesia sangat jarang sekali nih orang istilahnya dari luar daerah berobat ke Jakarta, istilahnya pasiennya atau anaknya atau orang tuanya atau siapapun yang istilahnya dirawat, keluarganya yang bingung mau tinggal di mana. Iya, benar. Karena yang ditanggung sama pemerintah ya mungkin ya hanya orang yang sakit, tapi keluarganya, orang tuanya pernah kita perhatikan nggak? Nah itu gue bakal berlari di Chicago dan New York Marathon itu untuk membuat rumah singgah harapan. Coach, ini menarik Coach. Mungkin nanti setelah lo itu berkenan ya buat datang ke sini lagi ya, buat ceritain pengalaman lo ya. Maksudnya mungkin untuk sekarang gimana, kita doain yang terbaik buat Coach Arul, semoga good luck buat maratonnya. Tapi lo janji ya, nanti setelah lo donasi ini kita mau undang lagi. Ya, siap. Jadi insya Allah semoga 2 maraton gue ini yang gue fokusin untuk campaign donasi di RHMAC, di Rumah Singgah Harapan ya, semoga banyak donasi. Dan yang gue harapin ya warga-warga atau orang Indonesia ataupun luar negeri ya peduli akan keluarga orang yang istilahnya sedang operasi kayak gitu loh. Nah kurang lebih ya maraton yang gua bakal ke depan ya itu. Oke, terakhir kali yang mau latihan sama Coach Arul gimana Coach? Mungkin bisa hubungin kemana? Ya, jadi kalau mau latihan, kalau mau nanya-nanya dulu mungkin. Ya, kalau mau nanya-nanya boleh ya. Jadi kalau yang mau latihan sama gua, mungkin kalau ini bisa follow Instagram gua. Jadi ada mungkin nanti kita tampilin ya. Boleh, ada Sahrul di end, terus di situ di profile gua ada nomor link, HP. Ada link itu, nanti kalian bisa masuk ke link situ. Jadi nanti di situ ada ada profile gua seperti apa. Nanti bisa masuk ke WhatsApp. Nanti kalau untuk latihan gua hanya ada latihan di Senin sampai Jumat. Itu jamnya dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Terus sorenya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Lokasi di mana? Lokasinya gua biasanya di Stadion Akuatik GBK ataupun di Ring Road zona 6. Oke, mungkin itu Coach dari kita. Ada yang tambahin? Nope. Thank you banget Coach. Ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget. Mungkin terakhir Coach, semenit, apa saran-saran untuk orang yang mau mulai lari? Iya, benar. Oke, jadi saran gue untuk teman-teman yang mulai lari, mulailah lari dengan bertahap ya. Terus jangan malu untuk bertanya sama pelatih atau sama rekannya yang sudah lebih dalam menekuni lari. Jadi kalau dari gue, coba kalian latihan lari secara bertahap. Lebih coba cari pelatih jika ada event yang mau diikutin, mau itu 5 kilo, 10 kilo, 21, bahkan sekarang ultra banyak gitu. banget event tiap minggu ada. Setiap minggu. Jadi nggak salah kalian investasi kesehatan, keluar uang untuk diri sendiri. Setuju. Daripada kalian isinya latihan sendiri yang ada injury, butuh berobat, butuh fisioterapi, bla 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 bla, yang akhirnya lebih banyak pengeluarannya per bulan. Ya lebih baik cari pelatih yang kalian inginkan seperti apa, cari tahu juga background pelatihnya seperti apa, biar kalian juga isinya chemistry-nya dapat juga. Jadi biar ketika kalian training, kalian bisa enjoy kayak gitu sih. Oke, thank you Coach Arul. Thank you. Sukses. Sampai ketemu lagi, pokoknya abis lo lari datang lagi ya, abis donasi ya. Oke. Ya, semoga banyak yang donasi ya untuk lari gue di Berlin, Chicago, New York. Amin. Thank you. Nah, untuk donasi nanti kita cantumkan link ya. Oke. Nanti dikasih link. Oke. Oke, thank you. Oke, thank you semua. Bye.